Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kinde Ririh Windayu, salah satu dosen di Prodi S1 Pariwisata, pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama adalah standar capaian pembelajaran lulusan atau standar CPL, yaitu mengaplikasikan good governance dalam pengelolaan program studi S1 Pariwisata. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK yang pertama adalah memahami konsep mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat terhadap pengembangan organisasional sebuah industri atau perusahaan pariwisata. Yang kedua, mengimplementasikan strategi rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia yang paling memberi manfaat terhadap pengembangan organisasional sebuah industri atau perusahaan pariwisata. Yang ketiga, mengimplementasikan pengembangan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat terhadap pengembangan organisasi sebuah industri atau perusahaan pariwisata. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPNK yang pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian, prinsip, fungsi, tujuan, dan lingkup manajemen sumber daya manusia dengan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep perencanaan sumber daya manusia yang tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia yang dengan tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia dengan tepat. Kelima, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep perundingan kerja bersama dan hubungan karyawan dengan tepat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang riset sumber daya manusia dengan tepat. Secara singkat, deskripsi isi mata kuliah pada manajemen sumber daya manusia pariwisata adalah manajemen sumber daya manusia pariwisata merupakan mata kuliah pengenalan menjadi seorang yang mengatur dan juga menghubungkan setiap sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah perusahaan secara efektif dan efisien dalam sebuah industri atau perusahaan pariwisata. Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami terkait proses dan sistem perekrutan tenaga kerja, pendidikan tenaga kerja, melakukan analisa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja, hingga kesejahteraan setiap tenaga kerja sehingga tujuan organisasi tercapai secara maksimal. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian, prinsip, fungsi, tujuan, dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, memahami dan menganalisis konsep perencanaan sumber daya manusia, memahami dan menganalisis konsep rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, memahami dan menganalisis konsep pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia, memahami dan menganalisis konsep perundingan kerja bersama dan hubungan karyawan, merancang riset sumber daya manusia. Pendekatan perkuliahan menggunakan implementasi studi kasus dan juga proyek. Capaian pembelajaran mahasiswa dievaluasi melalui penyelesaian studi kasus dan proyek, partisipasi aktif mahasiswa di kelas, serta penilaian formatif pada tengah semester atau UTS dan akhir semester atau UAS. Terima kasih, demikian RPS singkat dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Ri? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat. Baik, sebelum
kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kita berdoa. Silakan Irfan untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita coba absen ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Tidak ada ya, kayaknya Hadir semua, hadir semua, Bu. Terima kasih benar-benar dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Baik, sekarang materi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia pariwisata ya. Kita flashback kembali ya, sedikit membahas. Masih ingat materi fungsi manajemen? Ya. Apa? POACE. Kira-kira P apa? Planning. Kemudian Organisasi. kemudian Controlling. Sama evaluasi. masih ingat ya. Kemudian kita coba menerapkan ya di dalam manajemen sumber daya manusia pariwisata ya. Manajemen sumber daya manusia pariwisata. Jadi kita tetap ya, walaupun fungsi manajemen POACE ya dimanapun manajemen ya, tetap kita harus masih ingat POACE. Tujuan pembelajaran ini ya, mahasiswa seperti kalian lihat ya, tidak hanya memahami teori MSDM tetapi mampu membaca praktik lapangan dan menyusun rekomendasi berbasis P. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teori-teori itu ya. Sekarang kita fokus untuk menerapkannya dalam sebuah kasus ya, dan berbasis proyek ya. Jadi sedikit kembali mengulas ya. Pada pertemuan hari ini kita menjelaskan SDM ya, penerapan POACE-nya ini ya menjadi sebuah aplikasi audit sederhana dan teknik wawancara dan etika akademik ya. Nah, ini tujuannya seperti apa? Tujuannya ya membuktikan bahwa dalam suatu perusahaan menempatkan orang yang tepat ya di posisi yang tepat dengan bukti yang tepat dan rekomendasi yang tepat juga. Itu adalah hal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia di analisis pekerjaan. Di situ sudah terbagi menjadi sebuah struktur organisasi. Kira-kira siapa yang paham tentang struktur organisasi? Ya, izin menjawab. Jadi struktur organisasi itu biasanya di setiap perusahaan itu disusun berupa bagan gitu. Nah, bagan-bagannya itu berisi tiap divisi, dari divisi yang paling atas hingga yang paling bawah. Kemudian struktur organisasi ini juga berisi tentang alur kerja dan SOP. SOP sendiri itu standar operasional perusahaan. Jadi aturan-aturan yang harus ditaati setiap divisi ataupun setiap karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Oke, bagus. Cuma tadi ada salah sedikit, kepanjangan SOP, standar operasional prosedur. Kira sudah bagus Irfan. Kemudian dari rekrutmen dan seleksi. Untuk rekrutmen yaitu tahap pencarian tenaga kerja. Kemudian untuk seleksi yaitu pemilihan tenaga kerja tersebut cocok atau tidak untuk seleksi. Jadi rekrutmen dan seleksi ini adalah menjadi satu kesatuan ya. Rekrutmen adalah proses pemilihan kandidat ya. Seleksi itu berarti sudah ditentukan kandidat yang cocok. Kemudian di orientasi dan pelatihan. Silakan guys.
orientasi dan pelatihan itu, orientasi sendiri itu tujuannya untuk memperkenalkan dunia pekerjaan kepada karyawan baru yang harus bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan di sana. Dan pelatihannya itu adalah tugas HRD untuk memberikan bimbingan kepada para karyawan baru agar bisa melakukan tugas di sana dengan efektif dan efisien. Baik, tambahan, jadi pengembangan itu sesuai dengan pekerjaannya ya. Jadi setiap karyawan itu juga ada penilaian kinerja. Masih ingat apa penilaian kerjanya? KPI, oke, performance indikator ya. Nah, ini yang setiap perusahaan ini KPI-nya adalah berbeda ya. Seperti apa jabatannya ya, itu KPI-nya pasti akan berbeda. Kemudian dari penilaian kinerja, kemudian mendapatkan kompensasi dan Motivasi. Kompensasi seperti apa kompensasi? Kering. Gaji, tunjangan, ya. Tunjangan. Dan juga perlu sebuah motivasi ya. Asli di dunia kerja itu kalau motivasi itu kan sangat diperlukan ya, karena kadang-kadang kita suatu saat pasti dalam taraf yang rendah untuk motivasi dorongan. Nah, itu adalah kewenangan seorang pemimpin ya. Kemudian ini ada hubungan karyawan. Hubungan karyawan ini bisa hubungan karyawan internal antar sama-sama satu divisi ataupun berbeda divisi. Kemudian juga hubungan eksternal yang serikat pekerja dan non serikat pekerja ya. Kalau dihubungkan dengan SDM dalam bisnis pariwisata ya, semua hal itu perlu diperhatikan untuk menunjukkan apa? Seperti apa? Kualitas layanan. Selain kualitas layanan apa? Fleksibilitas musimannya, kemudian profesionalisme. Oke. Itu ya. Kualitas layanan, fleksibilitas musiman dan Profesionalisme. Setelah memahami itu semua ya, kita sekarang materinya adalah yang tadi audit SDM sederhana dari praktek ke rekomendasi. Jadi audit SDM, ya, ini seolah-olah kalian menjadi seorang manajer SDM. Ya. Jadi bisa dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumen, izin, dan visualisasi. Ya. Jadi apa hal yang perlu kita perhatikan kira-kira? Nah, ini salah satu wawancaranya ya. Jadi tahap-tahapannya. Jadi kalian harus memahami ya kalau mau ingin mewawancarai. Ini bagian dari proyek nanti yang akan kalian lakukan ya. Ini bisa dipahami kalau kurang kuat itu apakah pelatihan sudah baik? Kan pasti orang menjawab sudah ya tidak, tapi kalau yang lebih kuat itu bagaimana kebutuhan pelatihan ditentukan. Orang yang diwawancari akan menjawab dengan luas ya. Ini kalian belajar bagaimana hasil wawancara itu bisa dianalisis dan memberikan solusi bagi perusahaan itu. Itu tentang tugas project based learning yang nanti akan kalian lakukan. Baik, Bu. Baik. Silakan ya saudara-saudara untuk berdiskusi ya terkait problem based learning ya. Telah kita bagi menjadi 3 kelompok, kalian coba cari kira-kira permasalahan apa yang ada di situ ya dalam studi kasus tersebut. Silakan. Diskusi lagi. Kan tadi Pak itu jelasin tentang ini kan Kak, dalam 6 bulan terakhir Araneka sudah sempat mengalami
belum ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Permasalahannya itu belum ada analisis kebutuhan tenaga kerja, program orientasi, indikator kerja tertulis, dan juga evaluasi menit pelatihan. Planningnya tadi. Sama yang ini ada masalah Kalau ciri-ciri secara itu coba dijabarkan ya secara rinci. Jadi misalnya tugas tanpa arahan pemasarannya dijabarkan, dijelaskan kira-kira saat misalnya baik, waktunya sudah di 10 menit ya. Kira-kira perwakilan kelompok mungkin bisa menyampaikan kira-kira dari kelompok 1. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1 ada tema yang menjadi masalah, yaitu dari konsep planning berupa perencanaan tenaga kerja, karena jumlah dan pembagian job desk-nya itu tidak sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Baik, kalau kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kami, kemungkinan karyawan baru itu mengundurkan diri itu mungkin dari awal orientasinya itu tidak jelas. Kemudian pembagian job desk itu tuh tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dari awal. Kemudian overtime atau waktu kerjanya itu tidak sesuai. Baik, kalau dari kelompok 3 gimana? Dari hasil diskusi kami tadi itu untuk akar masalahnya yaitu ada penilaian kinerjanya yang tidak jelas. Tidak jelasnya seperti apa? Tidak jelasnya itu untuk KPI-nya itu tidak ada indikator kinerja yang tertulis. Baik, jadi dari kelompok 1, 2 maupun 3 sudah bisa menganalisis dengan baik ya. Jadi ternyata penyebabnya antrian panjang tadi perencanaan tenaga kerja tidak berbasis data. Jadi kira-kira bukti yang diperlukan Data dokumen, jadwal waktu, antrian. Jadi solusinya ya From ada forecasting kebutuhan petugas. kemudian kalau yang karyawan baru keluar mungkin penyebabnya tadi benar karena kurang orientasi dan pekerjaan tidak jelas. Ya, seperti saya jelaskan belum ada analisis pekerjaan yang kurang jelas. Jadi bukti yang diperlukan ya program orientasi, program tugas dan wawancara yang perlu lebih ditekankan. Mungkin memerlukan sebuah checklist ya. Bagaimana sih strategi dalam pelatihan para karyawan di sini? Jadi pelatihan itu seperti apa untuk para karyawan? Jadi kalau yang batu skerju aja, karena ini juga ada museum, ada Pancasilen ya, ada kiper, ada apa nih, ada cleaning service, ada security, ada engineering. Ya, kita sesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Waktu itu memang kita datangkan, ada kurator kita kebetulan dari Polandia, habis sebelumnya ada yang dari Jerman, ada dari mana. Jadi owner ini nggak tanggung-tanggung kalau ngajarin karyawannya, jadi full kalian harus benar-benar bisa seperti mereka. Sampai kita ada punya divisi yang namanya taksidermi, kematian hewan juga kan kadang terjadi. Nah itu langsung kita awetkan. Nah, itu kita 1 tahun mendatangkan ahlinya itu untuk teman-teman itu biar kasih. Yang penting satu, dia harus sayang sama hewannya. Dan dia tidak jijikan dan lain sebagainya. Kalau itu sudah dia sudah dia punya rasa
senang sama hewan ya otomatis kan. Bagaimana sih cara menjaga tanggung jawab masing-masing divisi agar operasional sehari-harinya itu bisa lancar gitu Bu? Ya kan ada SOP yang diberikan pagi, kandang dibersihkan, terus jam 6 itu tim ini terkait lagi sama tim nutrisi ya. Jadi jam 6 tim nutrisi sudah menyiapkan pakan-pakannya hewan itu, nanti tim karantina yang akan membagi ke kan kandangnya banyak loh di sini, ada savana, ada. Kalau misalnya ada karyawan yang tidak memenuhi SOP tersebut, bagaimana sih cara pihak Jatim Park ini? Tuh, karena waktu kita rekrutmen awal, nah ini kan kembali di rekrutmen awal, kamu sudah siap, bla 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 seperti ini persyaratannya, oh saya siap. Nah kita akan lihat dulu masa kerjanya selama 3 bulan. Oh, masa trainingnya ini? Iya, nanti 3 bulan dia mampu, baru kita menginjak ke, ya kami mau meresmikan kontrak semua, kontrak kerja, jadi nggak ada yang tetap gitu. Ya, ada beberapa pasal di dalam perjanjian kontrak kerja kami kan kuliah. Nah di sini ada nilai seperti kalian juga kuliah, apa aja ininya evaluasi kinerja mereka. Jadi nggak asal-asalan. Nah ini yang menilai siapa ya headnya masing-masing. Tapi dari segi disiplin, kerapian, keramahan juga saya ikut menilai. Jadi tinggal saya print aja absensinya gimana, bagus apa enggak, suka izin apa enggak, lulusan apa enggak, terlambat apa enggak. Di sini kita pendekatan persuasif dulu, personal ya. Kenapa kamu kok bulan ini terlambatnya sampai sekian, pendekatan seperti itu. Jadi kita harus memanusiakan manusia dulu. Jangan hanya disuruh kerja aja tapi tidak ada apa komunikasi seperti ini kan orang mangkel. Nah, di sini ada beberapa perjanjian fasilitas, ada BPJS tenaga kerja dan kesehatan, baru nah ini ketentuan pekerjaannya apa, kemudian pengawasan. Nah pengawasan ini semua. Kadang kan owner pun juga keliling ke sini, terus ketemu sendiri kalau rokokan di tempat yang tidak boleh, kena yes Mbak. Nah berakhirnya perjanjian kerja itu apa aja ini semua ada. Baik, untuk sesi selanjutnya ya adalah presentasi dan diskusi mahasiswa ya. Itu dari hasil proyek yang telah kalian lakukan. Jadi saya persilakan untuk kelompok 5 terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Baik, selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil temuan observasi kami di Jatim Park 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Celia Enda Nuraini dan rekan saya Dimas Maeswara Asmar. Baik. Nah, kami untuk sumber datanya kami melakukan observasi langsung ke tempat wisata Jatim Park 2. Nah, untuk sumber datanya kami dapat melalui wawancara kepada HRD, karyawan dan juga pengunjung yang ada di sana. Nah, untuk fokus kajiannya kami berfokus untuk mengkaji PUAJ. Silakan Amel. Kami menyetujui dan juga menyimpulkan terhadap pengelolaan di Jatim Park 2 ini sudah sesuai SDM-nya, itu sudah sistematis. Namun apakah ada bukti yang dapat menyimpulkan hal tersebut? Kemudian apakah kelompok kalian memiliki data atau dokumen terkait SOP dan juga kinerja penilaian yang ada di Jatim Park 2? Oke, jadi izin menjawab pertanyaan dari rekan saya. Karena data yang kami ambil itu berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi lapangan, kami mewawancarai HRD, pengunjung dan juga karyawan di sana. Jadi kami mengambil kesimpulan dari linearitas dari jawaban mereka. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya kami cukupkan di sini dulu. Mungkin dari Cindy ada feedback.
jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih ya dari kelompok 5 ya. Tampak jelas bahwa dari segi konteks objek ya sudah sesuai ya, bahwa yang diteliti adalah salah satu destinasi tempat wisata ya, sesuai konteks bisnis ya, pariwisata. Apalagi Jatim Park kan skalanya besar ya, pasti ada manajer sumber daya manusia. Kemudian ya ini berhubungan dengan narasumber yang tepat, wawancara dilakukan dengan pihak yang memahami fungsi SDM ya, tadi manajer SDM-nya sendiri ya. Kemudian juga adanya triangulasi sumber ya, tadi juga sempat ditanyakan oleh teman-teman yang lainnya ya, bahwa apa yang dinyatakan oleh manajer SDM ya kedua dengan sumber lainnya, berarti membuktikan bahwa pelaksanaan observasi maupun wawancara ini sangatlah bagus ya. Kemudian mungkin sedikit masukan ya, mungkin jenis pertanyaan yang disampaikan ya itu mungkin kurang indikator ya, indikator mungkin agar bukti itu benar-benar ada ini kedepannya untuk lebih bagus. Terima kasih kelompok 5 dan teman-teman yang lainnya untuk menyampaikan evaluasi dan saran. Ya, silakan. Terima kasih. Kita sudah 5 kelompok untuk presentasi ya. Mungkin kalian bisa menyimpulkan atau mengevaluasi kira-kira problematika MSDM di dalam pariwisata itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Silakan. dari pentingnya penerapan POAC dalam industri, terutama industri pariwisata. Dari segi planning sendiri merupakan perencanaan. Jadi sebuah industri itu harus merencanakan kira-kira butuh tenaga kerja seperti apa. Kalau misal di Jatim Park 2 tadi sesuai dengan presentasi kan di Jatim Park 2 itu mengelola satwa gitu kan. Jadi perusahaan itu harus merencanakan karyawan-karyawan yang harus memiliki sertifikasi tentang pengelolaan satwa. Sekali. Mungkin ada yang lainnya, siapa? Saya silakan. Mungkin sebagian besar usaha itu sudah menerapkan fungsi MSDM. Namun tidak semuanya itu didokumentasikan dan dievaluasi secara sistematis. Baik, betul. Apalagi kalau bisnisnya UMKM ya, UMKM itu kadang-kadang tidak secara formal untuk dokumentasi juga dalam bentuk struktur organisasi. Walaupun sebenarnya saya percaya setiap sebuah organisasi ya pasti ada pengelola sumber daya manusia. Baik, itu mungkin kesimpulan pada perkuliahan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa segera mengumpulkan revisiannya ya sebagai bukti penilaian nanti ke depannya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum.